Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahlan. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak yang saya hormati, alhamdulillah ini pagi menjelang siang. Nek carane wong poso ini lagi di puncak. Puncak ngopo? Puncak legeh. Gitu ya. Lagi legeh-legehnya kita. Tapi ternyata semuanya itu kita yang membuat itu. Apa-apa kita yang buat. Sedih kita yang buat. Gak ada orang yang bisa membuat kita sedih, itu tidak ada. Yang menyebabkan kita sedih itu ya diri kita sendiri yang pengen sedih. Gitu. Yeah. Makanya perubahan-perubahan ini terjadi karena kemauan kita. Pengen pernah mangkel? Pernah. Yang bikin mangkel siapa? Orang lain tidak. Banyak orang yang dimangkeli oleh orang lain tidak mangkel. Gitu. Baik, kita langsung ke apa namanya, ke materi kita. Heaven is my dream. Apa sih itu artinya? Surga adalah tujuan dari semua unsur kehidupan kita. Itu jadinya begini, kalau kita berpikir tentang surga, kita berpikir tentang surga dan mengharap surga, itu boleh, tetapi lemah. Kalau kita mengharap-harap surga, maka kita punya tendensi, meskipun tendensi ini benar, tetapi lemah. Maka sebaiknya kita bukan bukan heaven sebenarnya yang kita harapkan, tetapi apa bahasa Inggrisnya rahmah. Ya nanti digolei ya. Saya lagi nggak pengen menerjemahkan. Ya, kalau diterjemahkan nanti bisa salah terjemah. Yang kita butuhkan itu kasih sayang Allah. Maka kalau kita menginginkan surga, berbuat sajalah yang Allah sayang pada kita. Itu sudah otomatis. Tetapi kalau kita mengharap surga, belum tentu dapat kasih sayang Allah. Padahal kalau kita tidak dapat kasih sayang dari Allah, kita nggak dapat surga. Nah sekarang ini, yang menyebabkan Allah memberi kita surga itu bukan amal ibadah kita, tapi karena sayang Allah. Paham? Yang menyebabkan kita mendapatkan surga itu bukan karena ibadah-ibadah kita. Tetapi yang menyebabkan kita masuk surga adalah karena ibadah yang disayang oleh Allah. Yang ibadah yang menyebabkan Allah sayang kepada kita, itu yang menyebabkan kita mendapatkan surga. Jadi kita mengharapnya sayang dulu dari Allah. Kalau Allah sudah sayang, maka Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka Allah akan memberkahi hidup kita. Makanya orang yang mempunyai hidup yang berkah, itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Seperti mbak-mbak, ibu-ibu sekalian, sementara banyak orang yang tidak mendapatkan berkah, artinya mendapatkan kemudahan berangkat ke pengajian Karina, panjenengan diberi kemudahan itu panjenengan mendapatkan berkah. Loh, berkah itu dari mana? Dari rahmah. Berkah dari ridha. Ridha itu berasal dari rahmah, kasih sayang Allah. Ujung tombak kita adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, apa yang disayang oleh Allah? Ya itu yang kita lakukan. Yang menyebabkan Allah sayang pada kita itu apa sih? Ya salat tepat waktu. Itu sayang Allah. Panjenengan salatnya khusyuk.
Panjenengan menepati janji, panjenengan tidak berkata kasar pada orang lain, panjenengan berbakti kepada kedua orang tua, panjenengan membahagiakan suami, panjenengan melakukan hal yang benar, itu yang dicintai oleh Allah. Nah, itu aja yang dilakukan. Gitu. Bahasa lengkapnya nek koyo ngono kuwi ganjarane akeh gitu misalnya kan. Tetapi yang jadi persoalan, Allah sayang enggak pada kita? Orang yang paling disayang oleh Allah, kata Rasulullah, adalah al-jihad fisabilillah. Semua yang kita lakukan pakai jihad. Tidak ada yang tidak pakai jihad. Kalau tidak pakai jihad, ngelokro, sakpe, nae, gitu. Pernah mendengar, melihat ada orang sholat taraweh dilakukan 7 menit di YouTube. Tonton nanti, coba buka YouTube ya, buka YouTube. Sholat taraweh itu nanti kan ada yang di bawahnya tercepat di Mekah, pencet yang tercepat. Itu kita melihat astagfirullahaladzim. Ternyata apa-apa ya butuh jihad loh. Yeah. Lah wong takbir aja kalau nggak jihad dadine elek. Ada nggak orang takbir gini? Allahu Akbar. Ada? Nggak pakai jihad tuh. Jihad itu apa? Jihad kesungguh-sungguhan yang dilakukan tuntunan Rasulullah itu dilakukan namanya jihad. Apa kata Rasulullah SAW? Kita jihad. Yang kira-kira salah kita hijrah. Salah hijrah. Sudah benar harus jihad. Kan yang salah gini. Kalau takbir itu yang tidak sesuai tuntunan Rasul berarti salah maksud saya. Allahu Akbar. Itu tidak sesuai tuntunan Rasul. Ngelihat nggak tadi saya takbir? Ngelihat nggak? Nggak ngelihat ya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir nggak? Takbir. Sesuai dengan Rasul nggak? Tidak. Nah, yang sesuai, satu, yang sesuai. Dan yang kedua harus apa? Harus jihad. Lah wong gomeng sekedar ngangkat tangan aja kalau nggak jihad orang tekan dhuwur. Panjenengan yang kena harus salat dhuwur ya Allah. Saking lemes iki nek takbir ke ora tekan dhuwurnya. Allah. Enggak ada jihad itu. Jihad itu greget. Jihad itu ada motivasi kuat. Panjenengan sedang lemes gitu jalan itu ya, panjenengan misalnya jalan di jalan tengah itu yang contoh yang paling pas kan jalannya jalan pojok tengah untuk contoh ini. Dan jadi jalan lemes banget. Akibatin lah trotoar dhuwur teman munggah midun bae mlaku nang aspalan wedi ketabrak sepeda motor nang trotoar jeglak-jeglok wae lah awake lemes kaya ngene lah. Ya tuh teman dah lah ya Allah. Lemes gitu. Lemes itu siapa yang buat? Kita. Bisa nggak menghilangkan lemes? Bisa. Contohnya tiba-tiba ono asu njekok ngoyak panjenengan ya kono. Wis panjenengan lemes kaya ngapa lah. Mrono cakon yang lemes gitu. Nah, ada lah. Wanyale gue dong. Wow. Loh, lemesnya tadi kemana? Hilang. Karena ada apa? Ada dorongan, ada motivasi. Demikian pula sekuat kita mempunyai motivasi di hadapan Allah. Namanya jihad. Itu yang sangat dicintai oleh Allah. Itu heaven. Gitu loh. Itu yang jadikan my dream kita. Sehingga Bapak, Ibu-ibu sekalian, yang saya hormati, jadi yang kita lakukan apa yang menurut Allah mencintainya. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Banyak. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Furqan ada. Di dalam surat apa itu ya. Banyak kok di dalam Quran, hadisnya banyak lagi. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang Rasul perintah dan kita melaksanakan. Itulah kecintaan Allah. Contoh. Man naffasan muslimin kurbatan min kurabi min kurabi dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Siapa yang senang melonggarkan, meringankan beban orang lain, maka orang itu akan dilonggarkan, dibebankan bebannya dari kehidupan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka meringankan beban, memudahkan orang lain, orangnya entengan, membantu sana sini enggak persoalan, tetapi karena jihadnya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan. Itu dicintai oleh Allah. Gitu. Man yang nasyarat gimana? Man yang surut gimana? Intang surullah yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dari berbagai problematika. Contoh, kita ngaji pagi ini sedang menolong agama Allah. Kata menolong dalam tanda kutip dinamakan taat dan patuh serta didorong oleh iman. Itu yang dinamakan tansurullah. Panjenengan, ini Mas ini tansurullah. Iya, dia yang jangan dikira pahalanya kita bisa kalah loh dengan operatornya gitu. Operatornya ngantuk, sirai nabrak mesinnya apa ora dedel duel semuanya kan? Ya. Gitu. Makanya kalau panjenengan ngantuk kok boleh operator ngantuk boleh nggak? Nggak boleh, berarti besar pahalanya operator. Gitu. Rekosonya rekoso mana? Operator. Pokoknya nek rekoso luwih rekoso itu lebih hebat. Tapi ora digawe rekoso lho ya. Rekoso gitu. Ning ora digawe rekoso. Ini yang paling jauh yang mana? Siapa ini dari Kertek ngacung-ngacung. Kertek. Ada Kertek. Oh iya, Mbak Kertek ya betul nih. Ya. Sukoharjo. Oh, banyak Sukoharjo nggih. Oh iya. Yang lain lagi, yang jauh-jauh. Stieng, mana Stieng? Oh, hebat. Bumi Roso. Mana? Silomerto, jauh-jauh ya. Yang daerah Harkom sini siapa? Oh ada tertolong lah. Luar biasa. Kan kadang-kadang gitu ya Bu ya. Mengaji itu wong lang lingkungan cepak ganyi ora teko. Iya, tapi yang dari Sukoharjo, Setia yang malahan bodoh, rawuh. Ini yang dinamakan hidayah. Dan hidayah itu harga termahal. Nih, harga termahal. Saya ada beberapa jamaah yang saya bangga dengan dia, saya senang, saya mendoakan betul beliau itu. Tapi ngerepoti. Gak bisa. Lah ya dia pengajian ini datang, di pengajian di sini datang, pengajian sini datang. Sehari itu bisa ketemu saya 4 kali coba. Di 4 pengajian yang satu lingkup. Tapi kalau malam pengajian malam dia sudah nggak berani datang. Kenapa? Saya senang, saya bangga, saya doakan dia, ya Allah berkahilah hidup ibu ini dan bapak ini. Tetapi repot saya. Pengajian di sini ada ibu itu, materinya kan tidak bisa sama. Di pengajian ini, aduh, itu komeneh. Berarti ini harus saya rubah materinya. Begitu saya pengajian pindah, aduh, kita komeneh. Makanya harus gimana? Harus banyak modal gitu. Ya bahasanya ya, banyak modal. Ya, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, apa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita? Ya, apa saja? Al-Furqan sekarang mengatakan wa ibadur a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang hidupnya sederhana. Orang yang bukan samben-samben weruh toko mampir. Gitu. Ya. Anggur lewat nang toko pakai, api-api teman ya Allah, gitu. Tabrak orang panjenengan naik sepeda motor kok, gitu. Makanya saya kalau ada di kendaraan, kemudian ada yang komentar itu toko pakai, api-api banget. Gitu. Saya jawabannya, yo wae barang seko kadoan, gitu. Barang akeh, cepak yo.
Ya api itu ya. Gitu. Apa-apa tuh ganti pakaiannya ganti terus saya pakaian itu rata-rata minimal ganti baru 3 tahun baru saya ganti. Selama masih saya bisa pakai gitu. Nggih. Asal duwe akeh nanti kan kita apik terus. Ganti ini ini urut aja gitu terus gitu. Nggih. Tapi saya nggak punya pakaian yang bagus sih. Saya nggak punya pakaian bagus karena semua pakaian saya di lemari putih semua. Saya punya batik kolo-kolo banget tangguh. Kenapa kok nggak pernah pakai batik? Saya kalau pakai batik itu jamaah pengajian delok ke batik terus gitu. Wong sing nganggo ganteng kaya ngene ora didelokke gitu. Ya ibu-ibu sekalian. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang sederhana, memandang segala sesuatu sederhana, tidak muluk-muluk, tidak sampai mendelik-mendelik, nek ngendikan juga sederhana, tidak perlu pelit-pelit lambene dan tidak perlu kemudian gaya, mentel, menyek dan lain sebagainya. Biasa saja. Nggih, orang ngendikan pamane dong pas glendengi wong, waduh ya Allah ekspresinya. Itu tak ekspresikan ya. Iya, ekspresinya tuh motor lambene pokoknya menyau-nyau wis ketemu dhewek. Sumpah kuwi nyau gitu ya. Itu kalau di video ya masukkan ke TikTok itu lumayan itu. Langsung viral gitu ya. Apalagi sing kaya ngono kae gitu. Kemudian yang kedua yang paling dicintai oleh Allah apalagi. Jadi saya itu gini loh, saya itu sebenarnya pengen matur apapun yang Allah dawuhkan dan kita lakukan itu kecintaan Allah. Jadi kalau kita mau membahas apa yang akan dicintai oleh Allah, ya kita membahas semua unsur agama. Namun kalau panjenengan saya berikan global gitu, njur apa artinya kita ngaji? Kan njur ngaji ini langsung tutup. Apa yang menjadikan kita ini saya lagi menerjemahkan Heaven is my dream ya. Jadi Heaven is my dream bukan judul yang salah, tetapi Heaven is my dream itu bisa dirubah dengan kondisi yang lebih lebih nyaman untuk dipahami. Bukan surga tujuan hidup. Bukan. Tetapi kasih sayang Allah tujuan hidup. Apalah artinya apalah artinya kita berbuat kalau Allah tidak sayang, kita tidak akan mendapatkan surga. Maka jauhkan satu hal yang menyebabkan gagalnya semua usaha, yaitu ria'an nas, pamer. Panjenengan ngaji pamer. Kena nyong mangkat, dan ora mangkat po, nyong ke mangkat. Yang yakin sengit hanya sebel banget karo jamaah Karina lo. Nah, apa sih, Bu? Oke. Nah, ini ya. Yang nyong loro. Pirang dino jan nyong loro. Nang rumah sakit. Ki teman-teman Karina ki ora ono sing teko. Ora ono sing tilik. Padahal nyong ki kurang apa jal. Nyong kan jamaah aktif loh. Mangkat terus. Ya orang kita ngantuk barang sih tapi kan mangkat. Jadi dia mangkat ngaji itu malah berjasa loh. Loh, orang ngaji kan adanya hatinya kan hati yang hati yang berhutang budi, bukan yang berjasa. Salah itu kulawe itu. Panjenengan harusnya kan merasa berhutang budi kepada pengurus NA, ya Allah, pengurus NA kok ya gelem-gelemir kau mengadakan pengajian sehingga saya bisa mendapatkan pahala dari Allah. Wah, ini kuwale. Nek nyong mat pengajian terus karena mlakno josok kaya ngono nek karo nyong nek nyong lara ke mbak ditiliki apa kenang apa. Dong kan nyong tiba lacet-lacet ono Mbak Karina ki meneng wae. Padahal kan kita sak pengajian. Nggak usah. Nah lama-lama nanti panjenengan merasa berjasa kepada suami. Dibenci betul oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah kalau tidak terlaksana maka menjadi bencinya Allah.
Ketika Allah mengatakan Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Itu artinya bahwa kompak seia sekata dalam organisasi, dalam berdakwah, dalam menggerakkan misi-misi Islam secara kompak, itu cintanya Allah besar banget. Tapi begitu berbantah-bantah, bercerai-berai, kebencian Allah juga besar. Makanya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Teman-teman NA yang kompak, ada pengajian, yuk sengkuyung datang, dicintai oleh Allah. Tetapi sing mengatakanlah nyong rapan mangkatlah. Kok banget tok nyong kok marah mangkat nang kono nak nganu. Alah, akan sengek. Gitu. Jangan. Kita yang kompak, yang semangat. Hingga segala sesuatu yang menyebabkan kecintaan Allah tentu adalah yang berasal dari jihad, semangat yang disebabkan motivasinya Allah, namanya jihad. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang apabila menghadapi kebodohan, kesalahan orang, dia tetap selamat. Gitu. Banyak pernah diajak padu sama wong? Pernah? Pernah. Jenengan ngelayani enggak? Tiba-tiba teman jenengan, ini orang salah paham nih. Mbak, jenengan si prige. Nang masih bener. Ora kaya ngono. Oh, panjenengan langsung mumbul. Dek apa sih? Oh, enggak. Rungokkan dulu. Gitu. Dan jenengan ono apa sih, Mbak? Kok tiba-tiba nesu. Lah dia kan ngomong karo nyong jare ora kaya ngono. Terus. Tidak kemudian ikut tersulut emosinya. Ini cintai betul sama Allah. Suami panjenengan tiba-tiba mengatakan, "Bu, panjenengan hati-hati, jangan kemudian punjen seperti mbok aja koyo ngono nek itu ada ibu yang cepat sekali pendek maju subuhnya. Alah jenengan weh hoo. Apa dapat jenengan winganan jenengan malah luweh dawa meneh. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang dibenci sama Allah. Makanya saya minta maaf ya Bu ya. Panjenengan itu punya kelemahan kedawan. Nek ngendikan sok kedawan. Contohnya apa ya? Contohnya banyak banget tapi kalingannya itu juga ya. Contohnya. Pak, jenengan ndak sida nukokke apa misalnya panjenengan pesen sama Bapak misalnya gini ada. Bapak di sini Bapak mengko nek selon nyuwun tolong tukono amplop ya Pak nanggon ngarep kono ya. Nah. Kemudian selang beberapa lama istri kelingan meneh, Pak jenengan ndak wis sida nukono amplop. Alah kelalen durung. Komentar panjenengan gimana? Iyalah cepetlah pondotke. Ada yang komentar lah we jenengan kaya ngono kuwi nek dipeseni nyong ora mertake temen ana kongkon tek sak nyet. Kono pisan kowe untung sedene amplop spirasir kasen mlaku mrono do temen. Itu. So anak-anak juga gitu. Nggih. Adik sinau. Ya. Sinau pun sinau dereng. Masya Allah, deki kan bocah kelas meni to, mbok deki ngerti nek rapote deki elek, sinau sing bener, wong sing rajin ya mesti pinter, keset kaya denjero nono dawa man, mules wetenge carane ngono. Janganlah yang pendek-pendek saja, nggih. Kepada mengingatkan salat, dek pun salat. Dereng, mereka salat serika. Dah cukup. Dia pun salat, dereng ya Allah.
Ayah ini rung salat ngarep salat jam piro Dik, kayak delok wis jam piro. Dik iki wis gede, salat kok angel temen ibu bulan baleni. Tak kandhani nek salat ki dipentingno. Lele dawa banget itu anak itu karo mangkat karo sewot mesti kaya ngono lho. Jelek. Itu yang dan yang lain-lain. Banyak ibu-ibu belanja ming gedene tuku brambang bawang karo tumbar merica oncang seledri ora cukup sejam. Jebule ngrumpi sik karo bakul warung gitu kan. Iya, dawa banget cerita padahal yang namanya orang punya warung itu kan sumber isu. Iya, sumber apa kok isu sih namanya apa? Sumber gosip gitu. Iya, makanya orang yang punya warung bumbon itu biasanya masuk neraka. Yo koyo panjenengan sing kagungan warung tuh. Artinya kalau kakean ngomong ya wong ming gedene tuku anu ya wis dibungkus doli selesai. Dijak ngomong, "Ibu, nek puterne jenengan sing nomor loro kae saiki nang ndi?" Kae saiki nang, "Ya Allah, jenengan saya putrane bungan lah ya Allah." Kayak sing nomor 3 kae saiki dadi nganu. Nek bukae sampe orang kena. Bapak ini ya dhewek ya ora karu-karuan kok kae. Ayo dawa banget. Padha nek kesak pranak kok Bu mencen. Bapakne kaya ngono. Wong adine ibune kae dik jenengan ora cing daleme nang kono. Kae wonge ya kaya jelene pol pokoke. Iya kono. Nek ora salah mbae wae. Ayo kono mbae wis sedo padahal. Itu ibu-ibu hati-hati nyebutnya gitu. Jadi jangan jangan ketahuan. Itu dibenci betul sama Allah. Lah sekarang yang jadi masalah kalau hal itu terkombinit. Apa artinya? Di satu pihak pengen melakukan hal yang menyenangkan Allah. Tapi di lain pihak pengen menyenangkan hal yang dibenci oleh Allah. Tarik ulur ini yang menjadikan panjenengan tidak mendapatkan apa-apa. Hati-hati. Maka paling penak jadi orang itu paliyakul khairan au liasmu nek ngendikan sing bener bela. Nah orang nono sing bener mendingan diam. Termasuk main HP. Jangan macem-macem dengan apa-apa di-share, apa-apa di-share. Baca, pahami berasal dari mana, baru di-share. Kalau mau mengambil manfaatnya. Ini apa-apa ono tulisannya Arab di-share. Mau tulisannya Arab masih api, po. Belum tentu kemudian dan lain sebagainya. Hati-hati gitu ya. Kalau saya mengambil langkah pasif di HP. Saya paling sedikit ngirim sesuatu apalagi share-share. Paling sedikit. Ya, wong saya punya banyak rekaman nih, kok. Punya banyak rekaman yang di rekaman yang di voice note apa namanya? Yang dipencet jero ngomong itu loh. Namanya voice note ya, istilah-istilah gitu secara mudeng-mudeng katanya. Ya, rekaman itu banyak itu, rekaman 3 menit, rekaman 7 menit, rekaman itu banyak, saya bacakan hadis banyak, tapi sampai ke set. Daripada ada orang komentar negatif lah, ora usah. Saya mendingan begitu, Ibu. Ya, tadi malam saya dapat 3 rekaman. Rekam iseng aja. Saya membuka hadis, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan. Allah Subhanahu wa taala paring pitedah dateng kula panjenengan. Ini pakai bahasa Jawa gitu. Karo latihan jane saya itu tak setel. Apik loh gitu ya, tapi ora wani nge-share. Bukan tumrape wong liya tidak apik gitu. Oke, kita lanjut. Ibu yang saya hormati, jadi gini, imbal baliknya. Apa yang menyebabkan kita selamat di akhirat, itu apa yang selamat di dunia. Yang selamat, yang diridhai oleh Allah, itulah yang dimaksud dengan tujuan hidup. Tantangannya berat, semuanya serba ujian. Panjenengan mempunyai objek-objek untuk mencari pahala banyak banget. Jadikan semua itu objek semuanya untuk cari pahala. Apa itu? Suami, objek.
Suami itu golek ganjaran, orang golek dosa. Ya. Panjenengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, bermanfaat untuk suami, turunlah rahmah Allah kepada kita. Ketika panjenengan perengat-perengut, pecuca-pecucu, dan kemudian menyalahkan atau tidak mau disalahkan, turunlah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya ada sebuah hadis yang khusus wanita kan. Idza shallatil mar'ah khamsaha. Apabila wanita itu salat yang 5 kali. Salat 5 kali yang sempurna maksudnya. Salat 5 kali yang sempurna itu berapa rakaat? Bu. Salat yang sempurna sehari semalam berapa rakaat? Saya ngitung sebanyak 46 rakaat. Itu sempurnanya sholat. 17 wajib. Oke? 12 sunnahnya. Berapa? 29 kan? 29. Kemudian tahajudnya 11. 40. Duhanya 6. 46. Ya, panjenengan udah 46 belum? Yang ngarani akeh sing durung lho, wong ngitunge wae mau salah kok. Coba diusahakan lah, Ibu, diusahakan. Bisa kok, bisa kok. Ya. Yang namanya ada orang banyak mengatakan gini. Satu Syawal adalah hari pertama kita meninggalkan siam Ramadan. Salah. 1 Syawal itu hari pertama kita realisasi Ramadan. Bukan hari pertama kita meninggalkan bulan Ramadan istilahnya. Tapi realisasi pertama kita melaksanakan misi gemblengan hasil tataran Ramadan. Kapan? 1 Syawal. Kita mulai itu. Jadi Ramadan Ibu, tak kandani Ibu. Ibu. Ini pengajian nang Ramadan itu kan ana wong sing mripate melek ning janura mudeng bapak. Itu ya pamane sing merem, tapi saya kalau ada yang merem terus saya nggak boleh suudzon. Jangan dikira sing merem itu ngantuk, belum tentu bisa jadi tidur. Nggak boleh suudzon. Ini Bu, yang namanya Ramadan itu selesainya tanggal 30 Sa'ban. Oke? Terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah gemblengannya, latihannya, trainingnya. Apa lagi? Training, latihan, lokakaryanya. Apa lagi? Dan sebagainya. Seberapa lama itu? 1 bulan. Kemudian yang kedua, realisasi dari penataran. Mana bukti penataranmu? Mana kemampuan yang telah engkau latih selama 1 bulan? Buktikan selama 1 tahun. Jadi hidup kita keseharian itu adalah ada kaitannya dengan Ramadan. Panjenengan dilatih setiap malam sholat tahajud, teruskan. Ngantek bulan Sa'ban, le mandek sok nek tekan Ramadan meneh. Gitu Ramadan itu. Jangan dipahami, alhamdulillah Ramadan wis rampung. Insyaallah. Njur nek bengi wis ora perlu tarawih maning. Ki sedekah bali maning kaya maune 2.000. Tadi masukkan duit di situ berapa? Ya no sedekah 2.000. Persoalane nek duwene mung 2.000 ndak apa-apa. Wong nang dompet nang tas iku ya ana duit sing dilebokke ya tidak merugikan kok. Lebokke 10.000 bisa kondur ora? Ya bisa. Lah kok iso?
Hanya saya jadi akeh loh. Kenapa enggak 10.000? Gitu ya. Gitu. Makanya yang namanya nabung itu kalau paling cepat biar lebih banyak, caranya gimana, Bu? Nabung biar cepat banyak, caranya biar. Kalau saya nabung biar cepat banyak, yang sering. 5.000 semenit, 5.000 semenit, 5.000 cepet oke. Iya, dan itu nyata. Yeah. Ada orang nabung sekali masuk 1 juta. Yang pirang wulan orang lebok ke meneh. Gitu. Mendingan kan yang sering itu. Yang nabungnya namanya nabung itu kan melupakan diri. Apa namanya? Gimana? Melupakan diri gitu loh. Masuk ra krasa ibu belum nglebokke duit sing ora iso dieling-eling. Joko lepar belum. Rasa dieling-eling piro. Allah hanya menyaksikan. Maksud saya di kotak amal. Lo nabung itu jangan terpikirkan mesti nabung nang omah ibu. Nabung di bank. Nabung yang untuk Allah itu jauh 1000 kali lebih penting daripada panjenengan nabung yang katanya untuk masa depan. Yang kita nabung go masa depan. Ngapusi tok. Gitu. Harus butuh buka maning gitu. Makanya yang namanya tabungan itu paling bagus adalah besi lempengan yang dilas. Las rapat bolongannya betul-betul mingsak tabungan dicotek ora iso. Gitu. Mengko anggar pengen buka dilas maning. Gitu. Itu baru awet. Nah, panjenengan tabungane enggak tabungan kotak, ana tabungan nganggo kerdus. Ana tabungan nganggo yang kodok-kodokan plastik. Kono bener set ngono wae nganggo katerkane jusu dulu tutup meneh, ditutup nganggo korek rapet meneh. Iya. Tapi kapan kita dapat nabung? Makanya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nabunglah panjenengan pada Allah. Tetapi dengan tabungan yang tidak terasa, diusahakan, dibiasakan ibu. Kalau nabung ke kotak amal, buka dompet, dilewel lebok ke belum. Pemain lebok ke bro, saya kata 40 yang orang ngerti. Mendingan semacam itu, tentu naik panjenengan kuat. Gitu. Ada teman saya punya janji, pokoknya saya kalau memberikan pada fakir miskin yang meminta pada saya, atau saya memberi pada fakir miskin, saya akan keluarkan dompet dan duit yang terbesar, lembar terbesar, itu yang saya berikan kepada orang tersebut. Padahal dia duitnya banyak, biasanya lembar terbesar berapa? Nek, uang duitnya banyak. 100-an kan, nggak kayak 100. Saya pernah menyaksikan itu. Ya, dia lagi ngobrol dengan saya, ada Pak Nyuwun, Pak Jokono dompet kayak 100. Sedaya Pak, nggih niku rezekine sampean sedaya. Gitu. Saya ngobrol lagi gitu. Kalau saya sih gampang, ada uang Joko langsung tak kayak tak hitungan kalau saya ngasih paling-paling 1.000 gitu kan. Ya duitnya duit 1.000. Jadi ibu-ibu sekalian yang sewati semuanya saja, yuk kita berjuang. Panjenengan jangan mengatakan bahwa hidup ini gampang. Enggak, angel. Hidup ini berat. Panjenengan itu problematikanya terus datang. Panjenengan itu dipaksa oleh Allah supaya setiap hari jihad. Sholat 5 kali jihad. Siam Ramadan, jihad. Nang Ramadan pengajian, jihad. Menghadapi suami, jihad. Menghadapi anak-anak, jihad. Begitu panjenengan lepas dari jihad, panjenengan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sak penake karo anak. Anak wis ngerti. Nggih, panjenengan dari tadi pagi enggak pulang-pulang sampai sekarang udah menjelang sore. Ya anak kan kangen. Ya mesti bres rewel wae. Panjenengan capek. Nah lo. Kalau kita nggak menyadari, apa lah ibu kesel, ribut, jalan karena, ibu tapi tak keplak dia mau, nggak gitu, nggak ada jihadnya. Astagfirullahaladzim, ini anak kasar karo anak saya berdosa, ya Allah, jangan.
Ya, dituruti anak gitu. Jadilah seorang ibu yang menjadikan anak terkagum-kagum. Jangan memberi kesempatan pada anak untuk mencela kita. Karena galak kita, karena tidak perhatian kita, karena dan sebagainya, akhirnya kemudian sesungguhnya kebaikan kita akan balik lagi kepada kita. Kebaikan kita baliknya lagi kepada kita. Jelek kita baliknya lagi kepada kita. Panjenengan memperlakukan anak-anak yang masih SD dengan galak, dengan nyengit, jangan lupa. Ini anak ini tumbuh terus. Anak tumbuh terus. Panjenengan membiasakan kata-kata yang ketus, kata-kata yang mangkel. Oke. Untuk anak ini tambah terus. Sampai dia SMP, SMA, perguruan tinggi. Baru dia mikir, nih bunyinya orang bener. Akhirnya ke semacam itu. Kemudian si anak, apalagi anak ini anak yang mengerti banyak hal. Nih ibu inyong kita nih seorang wanita yang tidak pantas dibekteni anak. Keterlaluan, galak ora umum, nek karo apa meneh yang bro memperlakukan bapak yang melu loro hati ini. Itu banyak anak berpikir semacam itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak mempunyai heaven is my dream. Tidak mempunyai dia. Tidak punya cita-cita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang datang adalah kebencian-kebencian yang terus-menerus didatangkan oleh dirinya. Dan yang paling medeni yaitu orang yang kumat-kumatan. Ada di antara panjenengan yang kumat-kumatan, Masya Allah. Ngedong api mengendaki elek, na'udzubillah. Wong nek kenapian, Masya Allah, ya apian ya Allah, apian. Tapi ini lagi nesu, mripate mendelik karo kaya Gatot Kaca mendem kae. Cakil ning. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian monggo ini banyak itu orang-orang gitu, kayak wong apian. Yakin nek nang jaba apian, nek karo bojone nyengite pol ada. Gitu. Kayak wong nek nang keluarga apian, mana nang karo wong jaba nyebeline pol ada. Kayak ibu kayak nek karo garwane, karo ibune, karo putrane nyebeli nyengit pol nang jaba ya padha ada. Ning salate tertib musibah ya Allah si keprige. Padahal malaikat ora pernah bingung loh. Malaikat itu enggak pernah bingung loh. Enggak kayak panjenengan kita kan bingung kisi kong prike salate api ning kelakuane ki yo nek nitung ganjaran yo sing ditung sing endi enggak bingung nggih karena semuanya itu ada imbal baliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man amma man saqulat mawazinuh kan ada itu wa fi 'aisyatir radiyah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat. Semuanya dicatat. Ngaji panjenengan pun dicatat. Ada yang panjenengan yang malaikat atidnya malah yang sibuk padahal pengajian. Malaikat atid kan bahan sing nyatiti dosa. Iya, lagi ngaji aja malaikat atid sibuk. Udah enggak? Nek ngaji itu sing kudune sing sibuk malaikat raqib apa ngadit? Raqib nyateti api iki orang memahami, malaikat ngerti relung-relung hati kita, pikiran kita ngerti semuanya, ada ilmunya dari Allah dan kemudian dicatat ini orang berpikirannya bagus, tapi yang sebelah ini wong iki keprike jakong 10 menit terus menelir-lier gitu kan. Atit itu yang sibuk habis ngelilir dene ora rampung-rampung tah ngatit maneh kan gitu. Hati-hatilah ibu-ibu. Yang namanya melakukan segala sesuatu ukurannya adalah aku taat pada Allah atau tidak. Aku dicintai oleh Allah atau tidak nih perbuatan. Kalau itu sudah menjadi ukuran kita, itulah yang harus kita kerjakan. Yang terakhir ibu, pekerjaan baik. Oke, tetapi yang paling penting bukan hanya sekedar baik, bukan sekedar taat, bukan sekedar dicintai oleh Allah, tetapi yang paling penting dan tidak kalah pentingnya adalah yang istiqamah, yang tetap gitu. Khairul a'mal adwamuha wa in qall. Sebagus-bagus perbuatan ibadah
adalah perbuatan yang meskipun sedikit tetapi terus-menerus dilakukan. Kayak ngaji ini, panjenengan yang terus-menerus, jangan kolo-kolo. Ngaji kok apa namanya? Sak geleme, bareng pengen mangkat. Nyagi semangat yo ngaji yo. Nek wingi nyagi legeh. Ngisuk ngaji. Tidak mesti ada perjuangan nyagi legeh ki. Nyagi males banget ngarep ngaji. Ning ora iki godaan setan, mangkat. Itu jangan kemudian nyagi anu lah kita asih digoda setan ki kono ramat ngaji ki. Yang kepaksa manut ki karo setan. Nah lo. Jangan semacam itu. Ya, saya kira demikian Ibu-ibu sekalian pelajaran kita pada kesempatan siang ini. Semoga ada manfaat bagi saya dan kita semuanya. Dan karena tidak ada pertanyaan, saya menutup dengan kalimat billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.